kedua itu kita akan membahas tentang masalah riset keperawatan. Ya, masalah riset keperawatan. Pada saat penyusunan masalah riset itu sama saja dengan latar belakang, itu kita akan mencari apa yang menyebutkan bab pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah riset, kemudian menetapkan masalah riset, merumuskan judul riset, dan merumuskan tujuan. Jadi di pendahuluan nanti akan muncul ada judul, ada masalah, kemudian ada tujuan. Sebenarnya apa itu masalah riset? Jadi masalah itu tadi ya sudah dijelaskan sebenarnya di pertemuan pertama. Masalah itu adalah kesenjangan atau gap antara apa yang terjadi atau kenyataan dengan apa yang diinginkan secara teori. Contohnya tadi apa ya yang pas pertemuan pertama? Nah, secara teori contohnya misalnya tadi tahun 2020 seharusnya perilaku hidup bersih sehat adalah sudah baik misalnya. Tapi ternyata kenyataannya masih ada atau misalnya 80% masyarakat Indonesia itu masih BAB di kali, atau 85% masyarakat belum cuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Nah, itu kan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Seharusnya kan perilaku hidup bersih sehat itu sudah bagus, apalagi cuci tangan, BAB sudah tidak ada di kali, tapi kenyataannya tadi 80% masih BAB di kali, 85% masih cuci tangan tidak menggunakan sabun sebelum makan. Nah, ini yang disebut dengan masalah. Kemudian sumber masalah riset itu bisa kita temukan di banyak item ya, banyak. Contohnya adalah dari bacaan, Anda membaca koran, kemudian muncul apa ya, kemudian dari intuisi atau perasaan kita ya, kemudian dari pemegang otoritas atau kekuasaan, misalnya dari dinas kesehatan menyebutkan apa. Nah, ini dari pemegang otoritas. Kemudian dari pengamatan, misal tadi ya, kok ini masih banyak ya BAB di kali misalnya, itu apa ya, jangan-jangan datanya masih banyak. Nah, itu kita telusur dari bacaan atau dari pemegang otoritas, dari dinas kesehatan, kita lihat ada nggak datanya kaitannya dengan BAB di sungai. Kemudian dari pengalaman, ini juga bisa, atau dari pertemuan ilmiah pada saat seminar nasional, seminar internasional, temukan apa. Nah, ini bisa menjadi sumber masalah riset. Ya, latihan yang pertama adalah coba kita cermati bersama dari studi kasus ini, kira-kira judul apa yang bisa diajukan. Ya, saya bacakan. Dari hasil wawancara pada 12 orang lansia ya, 12 orang lansia yang hadir pada saat kegiatan posyandu, ternyata 4 orang mengatakan setiap hari mengisi kesibukan dengan memelihara ayam di sekitar rumah. Kemudian 8 orang mengatakan menggunakan waktunya untuk tidur karena merasakan badannya mudah lelah dan ngilu. Kemudian 4 orang lagi mengatakan bahwa dia gunakan untuk mengikuti misalnya posyandu lansia, keagamaan, dan arisan lansia. Ya, dari 12 orang, 4 orang mengatakan dia untuk mengisi waktu luang adalah memelihara ayam, sedangkan 8 orang mending untuk tidur. Kemudian kegiatan lainnya 4 orang itu mengatakan bahwa dia mengunjungi posyandu lansia, keagamaan, dan arisan lansia. Nah,
berdasarkan pengamatan ya. Kemudian kita lihat di teori. Menurut Darmojo tahun 99 bahwa masalah psikologis yang dapat dialami lansia antara lain adalah kesepian. Banyak lansia hidup sendiri tidak mengalami kesepian karena ada aktivitas sosial yang tinggi. Ya, kemudian lansia yang hidup di lingkungan yang beranggota keluarga yang cukup banyak, tapi tetap ada yang mengalami kesepian. Jadi kalau menurut teori Darmojo bahwa lansia itu sering mengalami kesepian, ya. Tapi banyak juga yang dia tidak kesepian karena aktivitas sosialnya tinggi. Nah, kemudian secara teori juga bahwa perasaan mudah lelah yang dikatakan lansia bukan merupakan kendala untuk melakukan kegiatan yang produktif selama tinggal di rumah. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial, bukan hanya dari penyakit atau kelemahan. 8 orang lansia yang diwawancara merupakan lansia yang sehat sehingga diharapkan dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat. Beberapa kegiatan produktif yang dapat dilakukan oleh lansia selama di rumah yaitu memanfaatkan lingkungan rumah untuk bercocok tanam. Jadi nyambung ya, bahwa ini dari fakta kemudian kita cocokkan ke teori. Ya, selanjutnya kira-kira dari kasus tadi bisa ditarik kesimpulan judulnya apa, faktanya bagaimana, teori bagaimana, kesenjangannya apa. Nanti kita bahas di forum diskusi ya, jangan lupa. Jadi untuk latihan pertamanya adalah menganalisis kasus, kemudian kita tarik menjadi judul, fakta, teori, dan kesenjangan. Kemudian judul riset keperawatan. Langkah kedua dari melihat masalah adalah kita merumuskan judul. Nah, ya, syarat judul yang baik adalah informatif atau mempunyai padat makna. Kemudian jumlah kata dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata. Nah, maksimalnya adalah 12 kata judulnya. Jumlah kata dalam bahasa Inggris maksimal 10 kata. Bila terpaksa, tulis anak judul, hindari singkatan, dan awal setiap kata tulis huruf kapital kecuali preposisi. Ya, jadi kita ulang, syarat judul riset yang baik pertama adalah informatif atau padat makna. Kemudian jumlah kata dalam bahasa Indonesia maksimal 12. Kemudian jumlah kata dalam bahasa Inggris maksimal 10 kata. Nah, bila terpaksa, tulis anak judul, hindari singkatan, dan awal setiap kata tulis huruf kapital kecuali preposisi atau kata depan. Nah, ciri judul yang baik ini Anda lihat. Contohnya, latihan 2. Faktor yang mempengaruhi lansia tidak melakukan aktivitas produktif. Nah, faktor yang mempengaruhi lansia tidak melakukan aktivitas produktif. Studi kasus di Posyandu Lansia Abimanyu Kota saya, atau faktor affecting the elderly not doing productive activities. Coba ini ada berapa kata? Faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti masih mencukupi ya, karena maksimal tadi adalah 12. Kemudian contoh lagi ya, analisis judul di bawah ini. Apakah judul ini sudah baik? Lihat ciri judul yang baik tadi, bahwa dia harus 12 kata ya, harus padat makna. Nah, ini contohnya pengaruh pendidikan kesehatan tentang senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki pada penderita DM di Posyandu Abimanyu. Ya, nanti kita diskusikan untuk latihan yang kedua. Kira-kira apakah judul ini baik atau tidak? Ya.
nanti dianalisis. Nah, kalau dilihat dari yang tadi, otomatis judul kurang baik, ya, karena pendidikan kesehatan itu masuk ke dalam, ya, senam kaki itu salah satu bentuk pendidikan kesehatan, sehingga sebaiknya kita ringkas menjadi pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus. Tidak perlu, jangan disingkat DM, ya, karena itu menjadikan tidak padat makna. DM bisa saja ada kepanjangan yang lain. Nah, sehingga akan lebih jelas kalau kita jelaskan itu diabetes mellitus. Nah, ini sudah ada berapa kata, coba kita lihat. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh, ya. Jadi masih kategori maksimal 12 kata. Kemudian sifat judul riset. Sifat judul riset itu harus menjelaskan diri, ya, harus jelas apa sih sebenarnya judulnya. Oh, ternyata dari gambar yang tadi, dari slide sebelum ini, bahwa senam kaki itu akan mempengaruhi sirkulasi pada kaki misalnya. Kemudian yang kedua, membuat orang lain tertarik. Apa ya bahwa senam kaki itu dapat berpengaruh pada sirkulasi darah, kan gitu. Kemudian dapat diduga masalah yang diteliti, ya, dapat diduga masalahnya dari yang tadi contohnya, berarti senam kaki dan sirkulasi darah variabelnya, ya. Kemudian dapat memberikan gambaran arah, tujuan, dan ruang lingkup, ya, jelas ya bahwa arah riset itu pengaruhnya tadi apa, tujuannya untuk mengetahui apakah benar bahwa senam kaki berpengaruh terhadap sirkulasi darah. Nah, itu. Selanjutnya adalah rumusan masalah riset keperawatan. Yang pertama, dari judul yang tadi, pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah, maka akan kita lihat rumusannya. Apakah senam kaki berpengaruh terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus? Kemudian, atau bagaimana pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus, apa atau enggak, adakah pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus. Jadi kalau rumusan masalah akan berbentuk kalimat tanya. Nah, ya, sehingga hendaknya satu berbentuk kalimat tanya, terus padat makna. Maknanya atau arti dari kalimat tadi itu membuat memang banyak makna itu. Kemudian sinkron, harus sinkron. Misalnya tadi judulnya adalah senam kaki, kamu rumusan masalahnya adalah yang lainnya, kan nggak sinkron, ya. Kemudian sebagai petunjuk pengumpulan data, jelas. Coba kamu lihat apa itu untuk pengumpulan datanya, berarti kalau dilihat dari senam kaki tadi, ya, berarti pengumpulan datanya adalah kita lihat, ya, yang diberikan senam kaki. Kemudian kita lihat juga apanya, yaitu sirkulasi darah. Nanti ini nyambung dengan penyembuhan lukanya. Nah, indikator sirkulasi darah yang baik seperti apa? Itu yang menjadikan pengumpulan data. Jelas ya? Kaitannya dengan rumusan masalah, ya. Rumusan masalah riset ini akan berpengaruh terhadap hipotesis riset. Nah, cara mengidentifikasinya bagaimana? Yaitu apakah dalam rumusan masalah riset terdapat minimal 2 masalah yang akan diriset, atau yang kedua, adakah terdapat kata pengaruh, perbedaan, atau hubungan di depan atau masalah
variabel. Nah, ini contohnya tadi. Contohnya di rumusan masalah kita di depan. Apakah senam kaki berpengaruh terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus? Nah, berarti hipotesisnya kira-kira apa? Nah, apakah ini menjadi kalimat kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif? Nggak usah dengan tanda tanya. Berarti hipotesisnya ada pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki penderita diabetes mellitus. Ya, langkah selanjutnya adalah untuk merumuskan tujuan riset keperawatan. Jadi tujuan itu harus disusun sinkron dengan judul dan rumusan masalah riset. Contoh yang pertama tadi adalah pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah kaki pada penderita DM. Berarti tujuannya apa kira-kira? Ya, tujuannya adalah mengetahui pengaruh senam kaki terhadap sirkulasi darah pada penderita DM, sirkulasi darah kaki ya pada penderita DM. Jadi harus sinkron. Judulnya apa? Ya, tujuannya harus sesuai dengan judul. Ya. Terus yang selanjutnya adalah tujuan riset dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan khusus. Jadi ada dua tujuan. Tujuan yang umum adalah tujuan yang global, kemudian khusus adalah pecahan dari tujuan umum. Kemudian tujuan umum dirumuskan jika masalah variabel riset lebih dari 2 dan menggambarkan tujuan yang tertinggi dari riset. Ya, jadi tujuan umum itu dirumuskan karena dia itu lebih dari 2 variabel riset. Nanti ada contohnya, ya. Kemudian tujuan khusus menggambarkan rincian dari setiap variabel dan tujuan tertinggi dari riset. Ya, jadi tujuan khusus itu adalah pecahan dari tujuan umum tadi, ya, atau rincian dari tujuan umum, ya, karena dia ada bukan hanya satu variabel tapi lebih dari 2 variabel dari tertinggi. Ya, contoh kasusnya, misalnya terdapat rumusan masalahnya bagaimana karakteristik penderita diabetes mellitus. Nah, coba berarti susun tujuan dari tujuan tersebut. Kira-kira apa? Ini contohnya satu. Tujuan umumnya berarti apa? Mengetahui, ingat, ini karakteristik berarti kan banyak. Karakteristik itu adalah ciri-ciri yang ada pada seseorang misalnya. Berarti ini tujuan umumnya apa kira-kira? Ya, tujuan umumnya berarti apa? Mengetahui karakteristik penderita DM. Kemudian tujuan khususnya bisa nggak dipecah dari karakteristik? Bisa kan? Ya, karena karakteristik adalah ciri-ciri yang ada pada seseorang. Berarti apa? Umur, pendidikan, kemudian apa lagi? Pola makan misalnya. Terus apa lagi? Gaya hidup. Nah, itu tujuan khususnya berarti contoh umur misalnya. Mengetahui ya pengaruh umur terhadap penderita DM. Terus yang kedua mengetahui pola makan terhadap penderita DM. Terus 3 mengetahui riwayat misalnya, riwayat keluarga pada penderita DM. Jadi ingat tujuan umum itu adalah yang dia itu secara global, sedangkan tujuan khusus pecahan dari tujuan umum. Ya. Yang selanjutnya latihan kedua ini yang silakan nanti kita diskusikan ya. Yang pertama adalah hubungan antara daya beli, gaya hidup dan pengalaman keluarga dengan pertumbuhan balita. Tujuannya apa? Berarti tujuan umumnya, tujuan khususnya apa? Terus yang kedua adalah rumusan masalah risetnya, bagaimana gambaran tingkat pengetahuan lanjut usia tentang senam lansia. Yuk, tujuan umumnya apa? Tujuan khususnya apa? Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, untuk selanjutnya kita diskusi tadi ada beberapa tugas diskusi yang pertama, 2 dan ketiga. Ya, kita lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.